In 5, 4, 3, 2, 1, welcome back to I Think Podcast. Nah, Kak, mungkin yang menarik lagi juga adalah setelah kita ngomong ego, setelah kita ngomong love language itu, kita sudah itu, masalah apa akan muncul lagi yang tadinya tidak ada pada saat pacaran? Pertama tadi dari uang, pandangan. Lalu apa lagi, Kak? Komunikasi itu adalah hal yang utama ya zaman sekarang ya. Kadang-kadang kita nggak sadar, semua orang kayak ini banget ya bosan banget mungkin katanya komunikasi. Emang itu yang utama. Mungkin orang bosan kalau orang bilang kayak komunikasi yang seperti apa yang sebenarnya akan semua tentang kalau kita ngelihat ketidakpuasan kita terhadap pasangan itu harus diungkapin, karena pernikahan adalah tentang mempelajari pasangan seumur hidup. Kalau ada orang bilang kayak ya 3 bulan pertama aman, selamat menjalani sisa hidupmu bersamanya. Itu bohong ya. Menjalani hidup dengan pasangan itu adalah PR seumur hidup, karena dia akan berubah, karena dia ketemu dengan orang-orang baru, teknologi juga berubah, yang dia tonton juga hal yang baru, semuanya baru. Jadi komunikasiin semuanya, apa yang kita ngerasa sesuatu berubah nih, atau mungkin bikin schedule. Setiap sebulan sekali kita spending time yuk untuk ngobrol. What's up with your life? What's up with my life? Problemnya apa? Apa sih yang kamu nggak suka? Apa yang aku nggak suka? Dengan perjanjian bahwa kita ketemu di tengah. Gitu. Jadi kadang-kadang mungkin ternyata sekarang aku pengen kamu masak sayang. Aku tahu kamu nggak suka masak. Tapi please, cobain masak dong sesekali buat aku. Aku janji kalau nggak enak aku makan. Muntahnya kamu nggak lihat. Atau enggak, sayang aku tahu kamu ngerokok. Aku nggak minta kamu berhenti, tapi kurangin ya. Ya kan? Atau enggak mungkin kalau cowoknya mungkin, sayang aku tahu kamu banyak teman cewek dan semua teman-teman aja. Tapi please, jangan terlalu deket ya sama si Anu, karena aku lihat kayaknya dia agak-agak gila deh gitu. Ya kan? Semuanya harus dikomunikasiin. Nah, berarti bisa dikatakan bahwa tidak ada kata-kata yang seperti kayak ya udah di ngertiin aja, disabarin aja. Jangan. Itu malah jadi bumerang buat ke depan nanti. Itu awal mula perselingkuhan sebenarnya. Karena nggak ada komunikasi. Awal mula perselingkuhan itu selalu di komunikasi. Kalau kita nggak bisa kasih mereka apa yang kita mau dengan sejujur-jujurnya, mereka akan cari dari orang lain. Nah, ini menarik adalah dulu aku berpikir bahwa orang yang selingkuh atau orang yang akhirnya putus dan mencari pasangan lain itu sebenarnya banyak orang kayak ya karena mungkin ceweknya lebih cakep kali, ceweknya lebih menggoda. Dan aku selalu bilang bukan masalah itu, karena menurut aku pertama kali dulu Kak ya, dan ya akhirnya Kak Yorin juga ngomong dan akhirnya ada jawabannya. Dari dulu aku berpandangan bahwa orang itu pertama kali tidak cocok bukan karena dia lebih cantik, tapi karena tidak berkomunikasi dengan baik. Ya, benar. Karena menurut aku pada saat kalau cantik tapi kita tiba-tiba berpaling, kayaknya agak ada yang aneh. Karena pada saat kalau misalnya cantik kayak aku sama pasangan aku, teman-teman aku juga sama beberapa pasangan juga kadang-kadang kita ngomong itu cowok cakep ya, oh iya atau cewek itu cantik kayak gitu, cewek kayak gitu. Benar. Kita ngomong belak-belakan seperti itu. Benar. Karena itu manusiawi. Iya. Ya kan? Dan untuk selingkuh cuma karena cantik, menurut aku pribadi atau selingkuh karena ganteng, kayaknya agak ada yang janggal. Walaupun aku belum menikah ya Kak. Oh, betul, tapi pada saat aku pacaran pun juga, selama pacaran aku kurang setuju pada saat orang bilang selingkuh karena lebih cakep atau lebih ganteng. Ini tapi informasi buat perempuan cantik nih ya. Kalian jangan berpikir bahwa cantik itu segalanya. No. Jangan pernah jealous. Bener, jangan pernah jealous sama cewek cantik di sekitar pasangan kita. Karena percaya atau enggak itu nggak ngaruh ternyata. Mereka bakal seneng ngeliat. Mereka bisa menoleh ke belakang kalau ada yang cewek cantik, badannya bohai dan lain-lain. But kita kan cewek-cewek juga gitu. Cowok-cowok nggak tahu aja. Kalau kita juga gitu ya. Kalau ngeliat cowok, terus. Iya, berarti kan sebenarnya, kalau lanjut dari kakak tadi bilang bahwa ya untuk cewek-cewek yang di sana juga dan cowok-cowok juga bahwa lu ganteng segimana cara pun, kalau emang komunikasi dan mungkin komunikasi lebih kecil lagi, kalau ngobrolnya juga nggak asik, ya mungkin cewek itu akan mencari laki baru.
Yang kadang-kadang, gila ya itu cewek cakep tapi kok dapat lakinya nggak cakep-cakep banget ya. Ya karena aku selalu bilang bahwa lu jangan ngejudge dari secara physically, kalau yang cakep harus ketemu cakep segala macam. Mungkin orang itu nyambung karena ngobrolnya dulu. Benar, itu ngaruh loh. Karena aku selalu bilang bahwa dulu aku juga bilang sama pasangan aku bahwa pada saat nanti menikah, kalau orang bilang menikah itu hubungan seksual saja, aku bilang kayak pada saat lu ngobrol sama hubungan seksual, ngobrol itu akan lebih banyak durasinya. Berarti lu akan mencari orang yang ngobrolnya tuh asik, apa aja bisa ngobrol, bisa ketawa bareng, bisa sedih bareng, itu yang bikin nyaman. Dan kalau itu udah nyaman, kemungkinan selingkuhnya menurut aku sedikit. Karena kita udah dapat semuanya dalam hidup, ngobrolan enak, curhat, nggak ada yang jelas, misalnya kayak abis kita kerja cerita nggak ada yang dijelas-jelasin. Apa hal yang buat jadi kita selingkuh? Makanya aku selalu bilang sama pasangan kayak nggak usah takut gitu loh. Di luar sana mungkin kayak aku sih juga bilang nggak mungkinin di luar sana pasti cewek yang lebih cakep ada, pasti. Tapi permasalahannya pada saat kalau komunikasi kita lancar dalam arti ngobrol kita nyambung, mau nengok ke belakang pun selingkuh mikir kayak ini cakep tapi kalau nggak diajak ngobrolnya bego juga nyambungnya gimana ya? Benar. Jadi kayak cuma sementara aja sebenarnya. Dan itu kenyataan seperti itu dong, kan? Benar. Ya komunikasi itu dalam arti kualitas dan kuantitas tentunya ya. Pasti ya ini orang sering nggak sadar banget soalnya sering banget gitu kayak akhirnya dia curhat sama temennya si cewek ini untuk padahal dia nggak selingkuh cuma curhat doang. Iya bini gue, iya kenapa ya bini gue tuh susah diajak ngobrol. Bahkan ada juga yang curhat gini, iya anak gue ngurusin anak kita mulu, anak lu juga. Gimana sih? Komunikasiin dong sama istrinya, suruh titipin dulu orang tua terus kalian berdua hangout, ngobrol, kualitasnya seperti apa. Dan itu pun juga dipakai buat pacaran juga bisa dong kayak berarti ya? Bisa dong. Malah maksud arti untuk meningkatkan yang bukan selama ini kalau kita pacaran cuman kayak yang nonton bareng, makan mewah, posting Instagram, abis itu udah malam pulang. Yang aku selalu juga bilang sama kayak kapan ngobrolnya. Dan ini satu hal penting banget kalau udah nikah, apalagi di awal atau kalau belum, kalau bisa ngomong sama pasangan, bikin momen di mana satu hari, mungkin 1 minggu, momen di dalam 1 bulan dibikin schedule, tidak sentuh handphone sama sekali. Just the two of you, ngobrol, enjoying nonton Netflix kah? Habis itu walaupun cuman nonton di rumah. Iya, tapi jangan share itu ke siapa-siapa, tapi bikin itu jadi memori buat diri kita sendiri. Karena itu udah jarang banget orang kayak gitu sekarang, ya kan? Nonton TV aja kadang-kadang, makan aja harus nonton. Udah nggak nikmat lagi rasanya. Bener, atau enggak yang kayak kadang-kadang kita jalan sama pasangan atau makan sama pasangan, dia lupa sama pasangan tapi Instastory, terus terlihat di Instastory kayak berduaan. Tapi ada proses ngedit fotonya. Jadi kadang-kadang pasangan juga cuma ngeliatin doang. Sedih ya? Sedih, aku sedih. Makanya itu aku selalu bilang sama pasangan aku. Aku selalu bilang sama pasangan aku kayak bukan aku bilang bahwa aku old school atau gimana, tapi aku bilang bahwa kamu old school, Arno. pada saat mungkin ya tuwir jadi kayak. Habisnya aku bilang sama pasangan aku kayak pada saat kita punya momen makan berdua atau misalkan kita lagi enif kita rayain, nggak diguna di post. Kenapa? Karena hal simpel aku mau memberikan penjelasan sama dia. Pada saat, let's say misal contoh, kayak lu post, terus habis itu temen lu mau ngapain? Ikut bahagia. Ikut bahagia gimana? Orang dia juga nggak ada di kita. Satu. Kedua, dan aku selalu bilang bahwa media sosial dipakai biasanya untuk berdagang itu paling cepat sekarang, Kak. Kalau kita ngomong digital ya. Pertanyaan adalah kalau kita dagang, orang yang suka bisa dibeli. Nah sekarang aku tanya sama dia, kalau misalnya tiba-tiba temen cewek lu suka sama gue, emang lu kasih? Ya enggak lah, ya buat apa di post? Berarti nggak ada tujuan sama sekali dong. Share happiness? Enggak. Temen lu kalau misalkan suka sama gue, lu kasih nggak? Enggak. Terus ngapain di post? Walaupun lu bilang cuma 5-10 menit hilang momen, tapi mungkin tadi kita bisa ngomong, lu ngurusin ngedit Instastory, biar fitnya bagus lah, biar momennya apa, nge-tag dulu restorannya kayak takes time. Benar. Lu jadi lupa bahwa ini ada kegiatan fisik yang kita lakukan, tapi lu memikirkan ada di dunia tidak nyata, lu malah mikirin itu. Benar. Ini akan jadi masalah again kalau love language-nya beda. Kalau love language-nya sama, kalau pasangan kamu juga selebay itu suka foto setiap kali momen ada, ya berarti kalian nggak akan pernah punya masalah. Karena kebahagiaan kalian didapatkan dari validasi orang banyak. Ya. Tapi ada ya berarti kayak gitu ya? Banyak. Ya kan? Tapi kalau misalnya kita ngelihat kayak dia mah
Instagram mulu, misalnya diposting mulu ini itu segala macem. Hah? Ya tapi kan aku kan selebgram, Beb. Kamu jangan makan dulu, aku belum foto. Iya. Ih, banyak loh teman aku yang kayak gitu, Iya, kasihan juga. ya ampun. Apalagi maksudnya kayak Suaminya udah lapar. iya. Kasihan. Apalagi kalau cowok-cowok kan cuma mikir kayak makan dulu yang penting perut kenyang. Iya. Jangan disentuh dulu, harus dibagus dulu. Akhirnya udah dimakan, Lama. rasa bersalah gitu. Iya, benar. Iya balik. Berarti pertama tadi kalau dari ngomongin semua, berarti bisa dibilang bahwa komunikasi ini adalah hal yang paling penting sebenarnya. Dan kalau disederhanakan adalah komunikasi itu apa? Mungkin selama ini yang udah tahu, oh komunikasi kita baik, komunikasi kita ternyata bukan masalah komunikasi ngobrol, tapi ngobrol sampai mengerti. Iya dong. Yang kayak tadi bilang, mengerti apa love language seperti apa, dia inginnya apa. Terus habis itu mulai kayak, oh tahu buruk-buruk dia gimana, baiknya seperti apa. Sehingga hal itu bener gak sih Kak? Akhirnya jadi bisa ngurangin kayak jealous berlebihan, insecure berlebihan, itu boleh bisa berkurang nggak dengan kita komunikasi seperti itu? Iya dong, harus. Karena again, kalau kita mengenal pasangan kita dari awal, jangan bosen ya kita ngomong love language ya. Jangan bosen ya please. Tapi memang benar, kalau misalnya kita ngerti pasangan kita dari awal, dia siapa, dia kenapa, backgroundnya apa, orang tuanya gimana, compatible nggak sama kita gitu ya, secara pemikiran, visi, misi dan lain-lain. Kalau itu nggak diomongin dari awal di zaman sekarang, itu bakalan jadi masalah. Karena kita bakalan kaget. Karena kita nggak akan pernah kenal sama orang sampai masalah itu muncul. Oh. Sampai masalah itu ada, kita nggak akan pernah tahu orang itu. Kita nggak akan kenal sama dia. Kita cuma tahu, kita bisa ngomong gini, enggak aku tuh nggak pernah marah, Beb, kecuali gini. Enggak sih, aku tuh orangnya diem aja sih kalau marah, really. Then, semua berubah. Kayak kita nggak akan pernah tahu masalah apa ada di depan. Kayak ternyata COVID ini banyak banget orang divorce. Benar. Karena ternyata mereka nggak bisa. Benar banget Kak. Jadi aku tuh baca di koran kalau nggak salah satu koran, portal berita online, tapi di China, terus abis itu kalau nggak salah di Denmark juga, itu angka perceraian tuh tinggi banget pas COVID. Terus aku baca kenapa? Ternyata selama kemarin dia pacaran, sweet saja, pas nikah kerjanya sibuk, ketemu Sabtu Minggu, pas COVID ketemu tiap hari, mulai kayak, oh gini. Iya, ternyata dia monster. Ternyata perempuan ini aneh. Itu makanya kalau dari kalau Kak Yorin bilang bahwa komunikasi mengerti, ya balik lagi jangan bosan love language, tapi ini salah satu yang paling penting. Jadi tidak ada kayak, oh itu cewek itu matre, oh itu cowoknya matre, atau ih gila itu cewek manja banget. Bukan masalah itu, tapi karena kalian berbeda sehingga akhirnya kalian itu menjadi tidak cocok atau salah. Benar. Tapi ingat ya, kita mengenal pasangan bukan untuk ego kita, tapi untuk ketemu di tengah. Karena nggak begitu banyak manusia di muka bumi ini, nggak mungkin kita selalu ketemu sama orang yang sama kita. Gimana caranya mencari solusi biar kita ketemu di tengah, gitu aja sih sebenarnya. Karena dulu nggak ada yang kayak gini nih, kita nggak bisa kenal kecuali ngobrol. Tapi kan karena memang juga pengaruh dari luar nggak sebanyak sekarang. Nah, berhubung kita senang pencet-pencet, kenapa kita nggak coba sih gitu? Nah, itu dia, balik lagi kayak kata love language, kalian harus yang dengerin dan dari kita aku jadi pribadi. Promoin ini ya? Iya, jadi promoin. Tapi nggak apa-apa sih, karena ngebantu banget sih. Banget. Kayak ini karena kayak aku baru tahu, sehingga akhirnya jadi nanti aku akan coba juga sama pasangan aku juga. You have to. Kayak jadi aku sendiri juga harus tahu aku seperti apa, dia akhirnya juga tahu seperti apa, kita sama-sama tahu di situ. Nah. Iya kan, kamu aja pernah coba personality test nggak? Nah, kadang-kadang kita nggak tahu diri kita sendiri sampai kita coba, tapi pas kita cobain, iya gue tuh kayak ternyata gue gila. Dan sebenarnya seru loh, maksudnya mungkin bagi yang nonton video ini atau yang denger ini belum pernah nyoba seperti itu tuh seru karena kita ngisi kuesioner dan akhirnya kayak nggak tahu kok di situ. Biasanya kalau dari website itu kan dijabarin gitu kan Kak, kayak ini tuh apa, jadi lebih nggak salah sih buat kita mengenal diri lebih dalam lagi. Karena terkadang kita nggak punya waktu cukup banyak untuk kita mengenal diri kita sendiri. Betul. Oke. Dan Arnold benar, ini bukan soal benar atau salah, tapi tentang gimana kita mengapresiasi orang lain agar bisa kita mengerti. Intinya sih seperti itu. Biar
kekurangan dan kelebihan orang bisa kita pahamin, dan kelebihan dan kekurangan kita juga bisa dia maklumin. Seperti itulah. Oke, ya. Kak, banyak banget hari ini belajar banget dari Kak Yorin. Sama-sama, aku juga banyak belajar. Karena itu lagi mungkin semoga bermanfaat juga dari obrolan kita ini. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Jadi balik lagi seperti tadi Kak Yorin juga bilang bahwa salah satu juga tujuan podcast ini dilakukan adalah memberikan pandangan baru bahwa setiap orang itu berbeda dan berbeda itu bukan salah. Berbeda itu bisa untuk dimengerti, atau kalau kalian tidak mengerti pun ya jangan dibilang bahwa itu salah. Betul. Dan ini berlaku untuk dimanapun juga, di dunia bisnis, di dunia pasangan, komunikasi atau apapun itu, banyak orang yang berbeda. Nah, di sini akhirnya semoga juga ke depannya tidak ada lagi hal-hal yang seperti menganggap oh pasangan gue kayak gini nih, pasangan gue kayak gini. Padahal sebenarnya mungkin kalau kita introspeksi lebih dalam lagi, ternyata kitalah yang nggak match di situ. Pada saat mungkin kita melihat dari kayak, oh dia cuma cantik, tapi ternyata love language-nya berbeda, cara bahasa kita disampaikan. Mungkin gampangnya adalah bahasa penyampaiannya berbeda, sehingga akhirnya kalian mengejudge mereka bahwa bahasa cintanya lain. Iya, sehingga akhirnya tidak ada lagi kayak, oh nih ceweknya matre nih, cowoknya ini kok nganggap ceweknya manja banget sih. Ya biarin aja emang begitu. Nah, ternyata bukan salah dari pasangannya, tapi ternyata kitanya nggak sama aja pandangannya. Oke, Kak Yorin, terima kasih hari ini udah datang, udah sharing-sharing sama kita. Semoga bermanfaat. Nanti kita yang untuk web yang tadi kita omongin, nanti akan saya taruh di description, boleh dicoba. Ya, kamu ajakin harus dicoba, pasangannya. jadi biar bisa lebih kenal lagi. So, terima kasih Kak Yorin. Terima kasih.